Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Hia, NIM 2100522115. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Naya Talita Salsabila, Tasya Fitria Herman, Huntum Kaira Uma, Siska Aprijoneta Dwi Putri, dan saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai informasi umum usaha yang kami pilih. Usaha yang kami pilih yaitu Warung Tina. Warung Tina adalah usaha berskala kecil yang bergerak di bidang perdagangan sembako. Warung Tina adalah usaha milik keluarga tanpa adanya pegawai toko. Warung Tina mencatat keuangan full manual. Aliran data. Yang pertama, top manajemen. Pada Warung Tina adalah pemilik dari usaha Warung Tina, di mana sebagai pemegang kepentingan perusahaan oleh Ibu Alina. Yang kedua, middle management. Middle management pada Warung Tina adalah Bapak Religius. Yang ketiga, operation personal pada usaha Warung Tina adalah ibu dan beserta keluarga. Yang keempat, operation personal pada Warung Tina, pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, inilah gambaran piramida aliran data pada usaha Warung Tina. Selanjutnya, akan dilanjuti oleh teman saya mengenai fitur-fitur yang ada pada usaha Warung Tina. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitria Herman dengan NIM 2100522061. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada usaha Warung Tina. Yang pertama, fitur IRD, di mana dalam fitur ini pelanggan memesan pesanan dengan melakukan transaksi untuk pembelian barang dan melakukan pembayaran dengan kasir. Fitur kedua ada fitur DFD, yang dimana pemasok memasok dan melakukan transaksi. Pada siklus transaksi, pelanggan membeli dan bagian transaksi mengakses secara terbatas. Lalu, kasir menginput data dan pimpinan dapat mengakses tanpa batas. Lalu, lingkungan eksternal perusahaan Warung Tina, di mana manajemen basis data mempunyai sumber data eksternal yang berasal dari konsumen pembeli. Lalu, pada bagian kumpulan data berupa feedback dari pihak eksternal dan internal. Lanjut, di bagian proses data terjadi pengelompokan data eksternal dan internal Warung Tina. Dan informasi umum berupa solusi yang diberikan perusahaan dan pengguna akhir eksternalnya yaitu pihak konsumen. Perkenalkan, nama saya Siska Aprijoneta Dwi Putri dengan NIM 2100522097. Saya berasal dari kelompok 7 Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data internal dan eksternal perusahaan, kumpulan data, serta proses data. Pertama yaitu sumber data internal dan eksternal perusahaan. Sumber data internal perusahaan didapatkan dari manajemen usaha dan pemasok, sedangkan sumber data eksternal perusahaan didapatkan dari konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, kumpulan data. Feedback positif dari sumber data eksternal perusahaan yaitu barang terjamin, kebersihan terjamin, serta produk yang beragam. Feedback positif dari sumber data internal yaitu lingkungan bersih, bekerja secara jujur, serta bekerja yang cepat tanggap. Proses data. Proses data terdiri dari supplier dan konsumen. Proses data dari supplier yaitu ketersediaan barang, harga, kualitas dari persediaan barang yang dimiliki atau diorder oleh Warung Tina. Selanjutnya, proses data pada konsumen yaitu kualitas barang yang dibeli pada Warung Tina, serta masukan atau saran yang akan diberikan kepada Warung Tina. Baiklah, saya Kuntum Khaira Umarina dengan NIM 2100522083. Saya akan menjelaskan manajemen basis data pada usaha Warung Tina. Perusahaan usaha Warung Tina melakukan pencatatan pelaporan keuangan secara manual yang dimana artinya transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat secara manual. Usaha ini merupakan usaha kecil yang dikelola oleh pemilik usaha sendiri, yang dimana data-data akan dikelola secara manual oleh pemilik usaha sendiri.
Selanjutnya yaitu risiko dan pengendalian perusahaan. Yang pertama yaitu risiko. Risiko merupakan kemungkinan negatif atau kerugian yang dialami oleh perusahaan karena adanya ancaman-ancaman pada perusahaan. Risiko pertama, adanya persaingan harga antar pedagang yang mengakibatkan lambatnya penjualan, di mana apabila setiap pedagang melakukan penjualan, adanya perbedaan harga antara pedagang-pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Di sini akan menyebabkan lambatnya penjualan. Risiko yang kedua adalah pembenaman modal yang diakibatkan oleh lambatnya penjualan tersebut, sehingga terjadinya pembenaman modal oleh barang-barang yang memiliki modal yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan pengendalian yang dapat kita lakukan agar terhindar dari ancaman-ancaman atau risiko yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu melakukan survei harga barang antar pedagang sehingga dapat membandingkan harga-harga antar pedagang untuk menetapkan harga barang kepada konsumen. Yang kedua, membeli barang secukupnya atau yang dibutuhkan saja untuk 1 minggu agar tidak terjadinya penanaman modal yang lebih besar. Yang ketiga yaitu tidak melakukan pembelian secara banyak, yang dimana akan menyebabkan kerusakan pada barang yang menumpuk. Perkenalkan, nama saya Naya Telita Salsabila dengan NIM 21522021 akan menjelaskan tentang flowchart pendapatan warung Cina. Nah, pada bagian pertama yaitu ada pelanggan, yang pertama mulai, selanjutnya membawa, selanjutnya menanyakan barang yang dibeli, selanjutnya berpindah kepada bagian pemilik atau kasir. Di bagian ini menanyakan barang yang dibeli, selanjutnya persediaan yang ada, selanjutnya memberikan info, selanjutnya menyiapkan, selanjutnya memberikan pesanan kepada pelanggan, selanjutnya menerima pesanan, selanjutnya melakukan pembayaran ke kasir, selanjutnya menerima pembayaran dari pelanggan. Yang terakhir selesai. Penjelasan flowchart. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh warung Cina dilakukan secara manual, di mana transaksi terjadi secara langsung oleh pemilik toko. Pelaporan keuangan tidak dilakukan untuk pihak lain. Keuangan akan dihitung sendiri dan akan menjadi patokan sebagai acuan penjualan berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.